Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi penting terkait dengan proses pelaksanaan dari penyaluran PKH, bantuan PKH tahap pertama di tahun 2022 yang ternyata ini masih bertermin. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya bahwa untuk PKH yang lama ini banyak sekali yang tidak cair. Sampai sekarang ini belum cair. Sudah ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun belum cair juga. Dan ternyata ditemukan juga bahwa untuk sampai termin keempat ini, khusus untuk termin ketiga dan termin keempat, ternyata bantuan yang cair ini adalah penerima PKH baru yang sebetulnya pendamping PKH ini tidak mengenal sebelumnya, alias KPM siluman. Nah, apa itu KPM siluman? Kita akan membahas beberapa hal penting dan Anda harus menyimak video ini hingga tuntas agar informasi yang Anda peroleh ini bisa utuh dan Anda bisa memahami, terutama bagi Anda yang belum cair, Anda bisa menerima informasi yang bisa saya berikan. Jangan sampai di skip ya, agar Anda tidak salah paham. Oke, langsung saja terkait dengan penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap pertama tahun 2022, nyatanya ini sudah dilakukan dan ternyata saya juga sebagai pendamping PKH ini dibuat terkejut. Karena apa? Di tahap pertama ini sudah berlangsung 4 termin, ya tahap pertama sudah ada 4 termin. Di termin pertama yang turun dari sekitar 300-an lebih ya, 300 saya lihat di EPK ini ada 300 lebih, 350-an. Dari data KPM yang saya dampingi, ternyata baru 195 yang cair di tahap pertama, termin pertama ya. Lalu setelah itu di termin kedua, ketika data kembali keluar SP2 di termin kedua, ternyata KPM yang saya dampingi tidak ada yang keluar. Ya, jadi sampai termin kedua ini 195 KPM saja dari anggota baru maupun anggota lama. Di termin ketiga dan termin keempat, kami pendamping sosial ini terkejut sekali karena nama-nama yang keluar di SP2D ini sebagian besar tidak kami kenal ya. Ya bisa dikatakan 99,9% ini KPM yang keluar di SP2D tahap pertama termin ketiga dan keempat ini tidak kami kenal. Karena apa? Karena sebelumnya memang kami tidak pernah mendampingi KPM tersebut. Nah, ada informasi dari rekan-rekan DKSK bahwa yang menerima bantuan tambahan tadi, bantuan PKH yang tiba-tiba masuk di termin ketiga dan keempat, ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya adalah KBM penerima sembako atau sembako PPKM. Nah, karena terkejutnya kami, akhirnya para pendamping sosial seluruh Indonesia, pendamping PKH, ini beramai-ramai ya, berdiskusi ke grup bahwa ini kira-kira datanya bagaimana. Data dari KPM yang bersangkutan ini tidak kita kenal dan bisa dianggap parahnya lagi di termin yang keempat ini alamatnya tidak lengkap, sehingga ketika nama-nama muncul di desa dampingan kami masing-masing ini kita juga kebingungan karena alamatnya tidak lengkap, hanya diberikan nama desa atau nama kelurahannya saja. Di tingkat nasional ini muncul istilah KPM siluman atau KPM yang sebelumnya tidak kenal ternyata menerima bantuan PKH. Dan parahnya lagi di tahap keempat, KPM yang tidak kami kenal sebelumnya ini menerima bantuan hampir semuanya sama, mulai dari 600.000 serentak hingga 1.200.000 rupiah. Dan kami tidak mengenal apakah KPM tersebut memiliki komponen kah, atau sudah tidak memiliki anak sekolah, atau ada KPM yang sudah meninggal tapi masih masuk bantuan 600.000 sampai 1.200.000 tersebut, kami belum mengetahui. Dan agar Anda tidak kebingungan mengapa khususnya untuk penerima PKH lama kok bantuannya tidak cair, sedangkan tetangganya baru 5 kartu ternyata dapat bantuan uang, dapat bantuan sembako yang dicairkan tunai kemarin. Ini apakah datanya sudah dicoret, apakah pendamping ini tidak adil dan yang lain sebagainya. Mari saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda. Pertama yang Anda perlu ketahui bahwa untuk pendamping PKH di seluruh Indonesia, kami selalu memperbarui, selalu memperbaiki jika misalnya ada data KPM yang kami dampingi ini kurang padan dengan kependudukan dan catatan sipil.
Nah, jika misalnya ada data KPM yang kurang sesuai, kurang padan, komponen yang kurang sesuai, misalkan anak SD sudah naik ke SMP, ini kami selalu mendapatkan informasi dari pusat dan selalu kami perbaiki, ya. Dan kami juga selalu memutakhirkan data Anda, baik itu di PKH maupun di aplikasi 6NG, ya. Nah, permasalahannya sampai saat ini belum ada informasi yang diberikan oleh pusat mengapa data-data yang sudah kami perbarui ternyata masih juga belum cair di lapangan. Ya, ada KPM yang sudah kita perbaiki datanya, ada yang sudah kami padankan, ternyata hingga termin keempat bantuannya masih juga belum cair. Nah, saya akan membacakan hasil dari yang dihimpun oleh teman-teman PKH se-Nusantara terkait dengan pelaksanaan untuk pencairan PKH tahap pertama dari termin 1 hingga termin keempat. Ya, semoga untuk hal-hal yang saya bacakan ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang selama ini Anda tanyakan, baik itu di pendamping Anda maupun di rekan-rekan Anda, seperti itu. Oke, sumber data yang dipakai untuk penyaluran bansos PKH, apakah dari EPKH atau DTKS? Jawabannya adalah dari DTKS. Jika dulu, sebelum adanya pemadanan data, kita masih menggunakan EPKH, sehingga EPK ini bisa dikatakan adalah senjata andalan dari pendamping PKH. Ketika ada pembaruan data, kita selalu memperbarui datanya. Setelah itu, setelah diperbarui, periode selanjutnya bisa cair. Nah, itu yang terjadi dulu. Sekarang berbeda lagi. Sumber data yang dipakai untuk penyaluran bansos PKH adalah DTKS. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana memadatkan data di Dapodik dan Simpatika dengan DTKS? Nah, DTKS dipadankan atau diadu datanya atau dilingkan langsung dengan Dapodik. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk sistem sekarang penyalurannya, kalau dulu kita menggunakan data EPKH untuk penyaluran PKH, lalu ada pembaruan data bahwa EPKH harus dipadankan dengan DTKS, dan DTKS ini harus sudah mengelink atau sudah padan dengan yang ada di Dukcapil. Dan ada informasi lagi bahwa DTKS ini harus padan juga atau link dengan Dapodik yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini adalah informasi baru bagi Anda, sehingga bagi Anda yang memiliki anak sekolah dan ternyata bantuannya kurang sesuai atau tidak cair atau belum cair, ini ada permasalahan datanya masih belum padan dengan yang ada di Dapodik, ya, antara DTKS dan Dapodik ini belum padan. Nah, DTKS akan dipadankan atau diadu datanya atau dilingkan langsung dengan Dapodik. Tentu ini prosesnya juga ya kita belum tahu waktunya, karena ini juga hal yang baru bahwa DTKS juga harus link dengan Dapodik bagi Anda yang tentunya memiliki komponen sekolah. Selanjutnya yang akan saya bacakan, kapan EPKH akan diaktifkan kembali? Nah, bagi penerima PKH dan juga pendamping PKH ini mengharapkan EPKH bisa aktif kembali agar kita bisa melaksanakan proses bisnis PKH lancar seperti sebelum-sebelumnya. Sebagaimana informasi lalu, tetap menggunakan EPKH untuk pemutakhiran komponen. Adapun 6NG, penambahan ART, pindah alamat, ganti pengurus, dan lain-lain. Ya, oke. Data sedang diproses untuk migrasi ke EPKH. Ini proses migrasinya tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kalau proses migrasi sudah selesai, maka pendamping bisa memperbarui data KPM-nya. Kapan selesainya? Ya, kita menunggu informasi dari pusat. Bersabar, semoga bisa secepatnya. Nah, ini apa penyebab KPM yang masih eligible tapi saldonya 0 dan belum masuk data buyer, sementara di DTKS datanya sudah masuk. Nah, di DTKS sudah masuk tetapi saldonya masih 0. Ya. Jawabannya adalah data anak sekolahnya tidak padan Dapodik atau masuknya terlambat dari pengesahan DTKS. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Nah, tidak padan dari Dapodiknya bagaimana? Tentunya nanti kita akan menunggu informasi dari operator sekolah. Tentunya ini akan berhubungan erat terkait dengan DTKS. Apakah nama anak Anda ini sudah sesuai, sudah padan, lalu apakah ada kesalahan abjad, apakah ada kesalahan huruf, dan yang lain sebagainya. Yang jelas untuk Anda yang memiliki anak sekolah, tentunya ini harus benar-benar data ini harus link, harus padan dengan Dapodik, ya, yang ada di DTKS. Terkait komponen sudah masuk KK dan masuk DTKS, tapi belum terhitung komponen. Bagaimana memperbaikinya? Jawaban dari pusat,
Kira-kira kapan masuknya? Jika masuknya sudah disahkan di TKS, maka harus menunggu pengesahan di TKS selanjutnya. Nah, ini di TKS disahkan secara periodik. Seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang tentunya saldo bantuannya belum masuk dan Anda ini dikategorikan sebagai penerima PKH yang sangat layak dan Anda sudah lama ataupun baru dan Anda sudah pernah menerima pencairan tetapi ternyata sekarang Anda saldonya belum cair, saya mewakili pendamping PKH seluruh Indonesia, saya mengucapkan Anda harus lebih bersabar, Anda bersabar. Bagaimanapun jawaban kita masih menunggu dari pusat, dari atasan, bagaimana solusinya untuk memperbaiki data jika misalnya data Anda sudah dianggap padan tapi belum cair juga. Nah, tentunya karena ini masih proses migrasi, ya penyesuaian di pusat juga proses migrasi atau penyesuaian dari dulu misalnya PKH yang menggunakan PKH, sekarang pusat untuk pemberian bantuan sosial ada di DTKS. Sedangkan DTKS juga harus padan dengan Dukcapil dan juga harus padan dengan yang ada di data Dapodik, ya, data pokok pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga ini juga memerlukan waktu yang sebetulnya saya pikir cukup lama ya migrasi data, karena juga ini adalah sistem baru. Dan perlu Anda ketahui di Kementerian Sosial sendiri ini sedang ada perubahan, ya, perubahan struktural tentunya terkait dengan keluarnya Perpres yang baru. Di Kementerian Sosial ada salah satu dirjen yang ternyata sudah ditiadakan atau sudah dihapus, sehingga perubahan-perubahan ini memerlukan waktu dan semoga untuk persiapan-persiapan kedepannya ini sudah bisa semakin matang dan saya pribadi berharap semoga untuk pembenahan data untuk sistem PKH maupun sistem bantuan pangan non tunai atau sistem bantuan sosial yang lain ini bisa kembali seperti semula. Dan terkait dengan KPM Siluman, ini semoga siluman-siluman ini sudah bisa jelas dan bisa ditemukan sehingga nanti kedepannya penyaluran bantuan sosial ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, terakhir kami mohon maaf kepada para KPM jika misalnya selama ini kami bersemangat untuk memperbarui data Anda, melakukan pertemuan, mengumpulkan KK maupun fotokopi KTP dan yang lain sebagainya. Jika misalnya Anda sudah difoto rumahnya, sudah didata dan yang lain sebagainya ternyata bantuannya belum cair, maka ini adalah wewenang sepenuhnya dari pusat terkait dengan cair atau tidaknya bantuan Anda. Tetap bersabar, semoga bantuannya segera cair dan kita harap semoga ada kejelasan langsung terkait dengan banyaknya data atau banyaknya dana juga yang belum cair dari pusat. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Anda pikirkan. Dan semoga kedepannya bantuan PKH maupun bantuan sosial yang lainnya semakin lancar dan tidak ada lagi kesemerawutan data di pusat. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.